saat itu ketika melihat bagaimana proses berkesenian teman-teman di Sanggar itu hampir semuanya proses mereka itu digantungkan dengan kebijakan pemerintah. Sehingga kadang-kadang kita akan menemukan komunitas atau sanggar yang tidak melangsungkan proses kalau tidak ada pesanan dari pemerintah. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Man, jadi kali ini Potesa ada kedatangan tamu eksklusif yang salah satu yang menginspirasi saya secara langsung maupun tidak langsung dalam hal berkesenian, cara bagaimana bagaimana cara melihat seni seperti itu. Jadi kalau kamu sana ketawa-ketawa, ini harapannya kamu bagi teman-teman seni, kamu semua yang ada di lingkaran Polelea, supaya kamu tidak beribut di sana di grup situ. Nah, sekarang ini sajian yang sangat menarik untuk kamu. Jadi prepare yourself, siapkan mental, jasmani rohani kalian. Please welcome, silakan tamu yang sangat spesial, Muhammad Izzat Gunawan, Ustaz Izzat Gunawan. Oke, kefal Ustaz. Alhamdulillah. Jadi aktivitas hari ini, Kenapa itu aktivitas? iya, apa kegiatan sekarang? Mungkin tahun dulu masih jalan, bukunya apa segala macam. Iya, kalau aktivitas hari ini saya lebih fokus berwirausaha. Ya, meskipun sebenarnya tidak pernah fokus-fokus. Tidak pernah besar-besar, tapi tidak apa-apalah, yang penting ada ikhtiar toh. Nah, selain itu, karena itu memang pondasi rumah tangga sekarang itu wirausaha. Saya juga kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk bantu-bantu teman-teman sebagai penyuluh non PNS di wilayah Kecamatan Dol. Itu yang baru saya dengar kemarin itu ternyata. Memang baru berapa bulan, baru jadi 4 bulan. Kemarin teman-teman kaget itu, pas siapa yang bicara kemarin? Uya kalau tidak salah, Akbar. Jadi semua di dalam ada Uya, ada Hendra, lagi satu Mateka cukup nih. Pasangan satu. Yang kemarin itu jadi terus yang kemarin sempat viral itu yang booming sekali di YouTube. Terapi majelis kopi. Ya, terapi majelis kopi yang buat teaser sampai video itu, motivasi untuk membuat itu apa? Iya, jadi awalnya sebenarnya terapi majelis kopi ini proyek lama. Proyek lama. Awalnya begini sebenarnya itu saya buat ini kan memang saya kan punya teman-teman yang luar biasa dekatnya secara moral secara maksudnya kita hubungan batinnya itu dekat sekali dari teman-teman. Waktu saya masih memang memilih aktif untuk panggung dan seterusnya. Cuma kan memang kemudian saya memilih untuk ambil nafas lah, break, istirahat. Jadi sebenarnya bijaknya ketika saya memilih tidak untuk beraktivitas di panggung, kan itu tidak kemudian menjadi alasan untuk tidak bersilaturahmi lagi dengan teman-teman yang masih menggeluti panggung kan begitu. Nah, meskipun tidak ada kedekatan secara profesi ya kan, tapi silaturahmi ini kan wajib toh kita jaga. Selama kita tidak bersilaturahmi dalam kemaksiatan. Iya. Ya kan? Jadi itu yang saya gelisah itu begitu, karena ketika saya memilih istirahat di panggung, maka dampaknya kemudian ada nilai-nilai silaturahim yang menurut saya tidak putus, karena kita tidak bermasalah kan, maksudnya menjauh gitu kan. Nah, ini sebenarnya kurang bijak menurut saya. Ini kurang bijak. Cuma memang saya harus punya strategi yang bagaimana teman-teman itu tidak canggung, tidak segan kan, karena mungkin sebagian teman-teman berpikir
saya ini secara pribadi tidak tertarik lagi bicara konsep kesenian, Iya, iya. bicara konsep musik apa semua. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Memang saya memilih untuk tidak lagi beraktivitas di situ, tapi kalau kita berdiskusi punya cara cara pandang tentang kesenian atau konsep-konsep secara universal maksud saya. Iya, iya. Apalagi kesenian itu sebenarnya adalah nilai yang bisa mengarahkan kita dari sisi negatif menuju sisi yang positif, toh? Positif, Artinya persamaan itu bisa kita lekatkan di situ sehingga memutuskan hubungan itu menjauh itu memang tidak bijak. Nah, maka saya perlu strategi mendekatkan. Nah, kemarin saya menghubungi kalau di Polelea itu dia punya suhu-suhu kan, Suhu-suhu. macam kepala desa aku sekarang itu. Iya. Dapat semuanya susu dia itu Polelea Polelea itu kan yang paling tua, jelas kita punya Aba dari Oh, Sibala iya. ya kan. Nah, itu orang tua dari sisi usia dan pencapaian juga kan. Pencapaian, Nah, dari pengalaman juga kan. Beliau dibilang atlet juga, dibilang seniman juga, dibilang ustadz pernah juga jamaah tabligh, dibilang preman apalagi kan. Multi salur bos. Oh, makanya saya bilang dari sisi apa saja beliau itu senior. Suhu. Kepala desa kan, Jumadi Esos. Atlet juga itu kata saya. Iya, atlet juga. Atlet lagi. Iya. Nomor punggung berapa lupa saya. 90 berapa? 93 kata saya. Trezeguetnya Kota Pun. Akbar Dian juga kan, Akbar beliau Dian, juga betul. intens. Nah, jadi kemarin awalnya terapi majelis kopi itu hanya sekedar gagasan untuk sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita kumpul di rumah, cuma ngopi-ngopi sambil bicara apa saja lah. Bicara apa saja bebas, mau bicara kesenian, bicara kebudayaan, bicara terserah apa saja. Saya tidak mengikat kemudian kontennya yang harus dibicarakan itu hal-hal yang spiritual gitu kan. Oh, iya. Saya tidak mengikat konten itu pada awalnya. Jadi tapi kemudian ini sulit saya jalani, mungkin tidak tahu apa berbenturan dengan waktu atau memang gagasannya yang terlalu biasa-biasa, toh? Iya. Artinya hanya sekedar duduk minum kopi, kemudian bicara-bicara dengan agenda tetap begitu, itu mungkin teman-teman juga punya tingkat kesibukan yang tinggi, toh? Iya, iya. Maka kemudian gagasan terapi majelis kopi ini vakum dalam beberapa hampir 1 tahun vakum. Iya. Sudah lama berarti. Iya, sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu. Berarti itu sebelum ada karya ini, karya. iya karya atau tidak maksudnya buku yang Oh iya, launching. sebelum itu iya, memang sebelum sudah- saya ke buku. sebelum saya bisnis buku jual-jualan buku agama Itu duluan itu. Oh iya, lebih dulu itu Iya. jauh lebih dulu itu. Nah, itu kan vakum tuh, saya fokus jual buku juga kan, sambil jual tahu, jual buku, pokoknya hapus jual semua lah, yang penting jangan jual harga diri. Nah, jadi saya Kalau jual karya itu karya apa dulu? iya. Kalau karya tulis bisa, ada. Nah, jadi saya kemudian ini saya coba gagas kembali tapi dengan metode pendekatan yang berbeda kan. Iya. Bagaimana kemudian saya melibatkan diri dalam proses penciptaan karya di dalam terapi majelis kopi. Melibatkan diri di sini maksud saya secara teknis sekalipun. Iya kan? Iya. Saya ikut terlibat secara teknis baik dari sisi gagasan maupun kadang memainkan instrumennya, ya kan? Jadi tapi memang sudah dengan pendekatan-pendekatan yang tidak sama dengan daripada hanya sekedar berkarya. Jadi ada misi, ya. ada misi untuk menyampaikan kebaikan itu, toh. Ah, iya. Nah, itu maksud saya. Misi saling mengingatkan lah begitu, toh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ada misi itu sebenarnya. Jadi dalam pengkaryaan itu tidak hanya sekedar berkarya dari sisi artistiknya, tapi mesti ada pesan-pesan kebaikan yang tersampaikan di minimal di lingkungan teman-teman yang dulu saya sudah kurang intens kan. Nah, alhamdulillah ini menurut saya sejauh ini terbukti efektif untuk secara personal mendekati lagi teman-teman ini tuh dengan ikatan mental yang lebih rapat. Berarti dia ini kalau saya sendiri mesti melihat berarti ini semi dakwah begitu. Ya, kalau kita mau Kalau arahkan bicara begitu, ke- kalau kita bisa mau juga. maknai dakwah itu mengajak, maka iya. Mengajak. Iya, maka dakwah. iya. Dakwah kan kalau bahasa Iya. Arabnya itu. Jadi bisa Manggil. dimaknai seperti itu. Bisa. Dimaknai seperti itu boleh, ya kan? Cuma kan memang mengajak teman-teman itu kan mesti mereka bisa ambil secara teknis mereka bisa ambil bagian dalam proses berdakwah itu kan. Berdakwah. Nah, kalau dikemas dengan seperti apa yang dilakukan terapi majelis kopi sekarang, saya pikir teman-teman meskipun bukan ustadz, bukan orang alim, mereka bisa mengambil bagian secara teknis untuk ikut mengajak temannya yang lain di dalam kebaikan itu Iya. maksudnya.
Jadi itu juga menurut saya efektif efektif dan dampak yang paling besar secara pribadi, silaturahmi saya jadi bagus lagi. lagi kan ke teman-teman toh yang dulu mungkin agak segan cerita konsep kebudayaan, konsep pemanggungan. Untuk sekarang dengan adanya ini mereka juga enak-enak saja. Papa saya nggak bagaimana kalau ini? Saya Berarti tetap diskusi untuk goalnya terapi majelis kopi ini ke itu lagi anunya. iya Seperti itu. iya Sekarang seperti itu. iya seperti itu memang. Seperti itu. Sampai kemarin videonya habis video kemarin katanya takbiran bukan ya? Iya, video awal itu teaser kan pertama. Iya, karyanya Mahkota Tanpa Fitnah. Mahkota Tanpa Fitnah. Iya, itu menggarap salawat itu. Kemudian yang terakhir yang bisa dibuat kemarin itu momen Idul Adha itu kan. Nah, itu. Jadi video kemarin itu memang maksudnya begini, dibuatnya video itu memang untuk ke YouTube begitu atau di media-media sosial lainnya. Jadi agak seperti sekarang panggungnya majelis iya karena memang ada video visual gitu. Iya ada beberapa teman-teman di terapi majelis kopi macam teman-teman Zul, Iqbal itu kan mereka menurut saya dibandingkan saya sama Akbar begitu yang sudah putih jenggot kan sudah maksudnya pemasaran ini sudah iya pemetaan itu loh, pemetaan penikmat seni milenial ini sudah kurang update harus diakui. Nah ini kebetulan teman-teman yang bergabung secara teknis di terapi majelis kopi itu paham itu sehingga mereka menawarkan kalau ini goalnya adalah mengajak orang lebih banyak maka kita mesti memakai strategi itu dengan buka channel di YouTube bukan bikin akun di Instagram dan seterusnya. Akhirnya ya mereka dengan sukarela mengurusi itu ya alhamdulillah ya kan. Terus ditambah teman-teman di Kabobona juga kan seperti dorang Au itu artinya mahirlah menggarap visual begitu insyaallah. Au itu sekali. Jadi bisa teman-teman ikut, pokoknya dia bisa menyumbang apa saja. Dan ini saya pikir terapi majelis kopi bukan sanggar seni atau grup band yang kemudian kita batasi siapa-siapa anggotanya kan. Jadi siapapun teman-teman yang memilih jalur kesenian kemudian ingin menyumbang kebaikan di dalam lingkaran ini, saya akan terbuka siapapun dia, termasuk Komio harus bergabung di terapi majelis kopi kan. Saudara-saudara semua itu. Jadi teman-teman kemarin sambil mengajak, ada juga kan sempat buat pengajian Pak Sanggaya masih rutin. Alhamdulillah sekarang setiap Sabtu sore teman-teman itu kita belajar kembali baca Al-Qur'an. Tahsin iya, mulai dari awal lah pokoknya mengenal huruf, hukum-hukum bacaan dan seterusnya. Itu dari awal lagi. Itu masuk di agenda. Iya, terapi majelis kopi. Jadi terapi agenda majelis kopi ini yang perlu orang-orang tahu. Maksudnya terapi majelis kopi ini bukan urusan bikin video saja. Iya. Itu yang mesti teman-teman tahu. Iya, jadi terapi majelis kopi ini itu seperti tadi intinya kalau ada nilai-nilai kebaikan yang bisa disumbang, terutama untuk lingkaran kita sama-sama teman pekerja seni, maka saya akan prioritaskan. Nah, sekarang ini yang jalan secara rutin itu ada 3 agendanya. Yang pertama mengaji itu minggu 1 kali. Kemudian untuk sementara kita lebih sering di markasnya terapi majelis kopi di Biro Maru. Di rumah mertuanya yang punya Donggala kan. Namanya Akbar kan. Nah, jadi itu setiap hari Sabtu. Tapi kemarin teman-teman di Langaleso itu Sopa, teman-teman Bapolere itu juga minta diagendakan di Langaleso. Alhamdulillah kan. Nah, itu jadi insyaallah akan bertambah agendanya. Kemudian yang kedua agenda rutin itu 1 minggu 1 kali, biasanya kalau tidak ada halangan kami akan membagikan mushaf Al-Qur'an dan Iqra untuk TPA di wilayah Sigi yang membutuhkan. Itu hasil donasi dari orang yang menyumbang. Jadi kami buka donasi untuk setiap minggu kami bantu mushaf Al-Qur'an. Sampai sekarang masih jalan alhamdulillah. Cuma beberapa ini karena waktu cuaca agak ekstrim, jadi ada tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau dulu kan. Kayak kemarin rencana mau ke Boladangko, mau ke Tompu, itu masih tertunda karena Medan ada baik. Jadi awalnya sementara lantaran persoalannya itu karena rutin bagi-bagi Quran, akhirnya yang bagi-bagi Quran ini gelisah juga. Kita ini cuma bagi-bagi Quran, kapan kita baca Quran? Gitu makanya bikin agenda mengaji. Teman-teman dari lingkaran kita itu juga ada yang masuk juga. Oh, justru menurut itu inisiatif mereka. Atau mungkin bukan targetnya Komio dorong di dalam itu dulu Dian.
Tidak, karena mereka gelisah rupanya. Ah, Kan karena mereka gelisah bahwa kita ini mau mengaji juga, ini kita antarkan Al-Quran untuk anak-anak, tapi kita juga bengko-bengko nanti mengaji. Alhamdulillah itu saya Dan masih stabil juga personilnya atau sudah stabil, juga malah bertambah. Ada Malah beberapa bertambah yang teman-teman ya. rutin ikut mengaji, rutin ikut bantu-bantu bagi Al-Quran. Kemudian goal yang lebih teknis lagi, yaitu agenda yang lebih teknis itu agenda audiovisual itu. Dakwah Itu lewat mungkin audiovisual. agak tidak menentu. Iya, tidak menentu. Pokoknya kapan kita punya waktu, punya materi, ayo garap Ada sama-sama. bocoran lagi kapan? Sebenarnya dalam waktu dekat ini kita sudah sudah mau sekali ini. Cuma salah satu penggarap kita punya teknis untuk video ini lagi sempit waktunya. Jadi kita tunggu kalau kapan beliau siap. Insya Allah langsung kita eksekusi karya yang ketiga kan. Oh, iya. Nanti kami terlibat lah situ juga Insya Allah, kan. amin. Sambil Jadi podcast kan. Hope. Hope ya. Jadi Kami bisa main basi-basi juga di situ nanti. Kayak kita lari di gol nih kan. bisa kan sekali kalau bersanji satu proud untuk saya yang artinya hitungannya masih newbie, maksudnya baru waktu itu, jadi, waktu itu masih jadi pas gini saya dengar cerita, cuma saya sering nonton tapi saya belum intens seperti Har dengan Amar ya, yang lebihan saya lebih karena kemarin itu lagi fokus di kampus lah bicara penelitian apa segala macam itu masih fokus di situ. Jadi ketika saya masuk ke kesenian, nah ada sosok ini yang menjadi inspirasi semua orang. Itu namanya itu kamu tahu itu Puniplologinya The Box. Saya gitu. Jadi yang bikin saya bangga itu kan langsung artinya keren karya ini. Waktu itu di Rumah 7 Ruang. Jadi saya sebagai penonton waktu itu bukan player. Di Kaleke waktu itu. Itu. Nah, itu yang kayaknya bagus juga. Jadi pikiran awal kan emang namanya bukan penonton biasa yang awam. Jadi beli ke sini itu panggung, band itu. Begitulah pikiran pada saat itu. Bukannya seperti yang sekarang ini. Nah, itu yang buat saya sampai sekarang ternyata berkesenian tidak sempit begitu. Ya. Agak lebih global malah. Kalau saya bilang ketika saya belajar kemarin di Jogja, ternyata ini kesini ini ilmu rakus juga sebenarnya. Mampu ditempatkan di mana saja. Nah, kembali dari itu, yang pilih talentnya ini siapa bosan? Talent apa ya? Talent yang main Dian itu, terapi majelis kopi. Oh, itu murni hasil musyawarah itu. Arti musyawarah. Iya, murni kita diskusikan dulu baru kira-kira siapa. Karena saya juga secara pribadi kan lama kehilangan proses, tidak berproses. Jadi saya kurang update Karena ini sempat sekarang. juga lama aku memang vakum. Iya, vakum. Jadi saya sudah tidak tahu ini spesialisasinya apa, yang ini dia kurang kira-kira dia fokus di mana sekarang. Gitu. Nah, yang tahu ini ya teman-teman yang masih aktif toh. Nah, itu alhamdulillah mereka jadi didiskusikan lah sama-sama. Talent ini. Karena pada Rumah 7 Ruang di situ baru Iya, saya mulai kalau hilang. Iya. Sebenarnya di saat 7 ruang itu konsentrasi saya sudah tidak mampu full memang mengurusi itu. Cuma karena semangatnya teman-teman kuat, teman-teman. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang kita sudah konsep. Jadi apa yang membuat Bapak Sangga ini lepas dari teman-teman ini, dari teman-teman dari persenian, aktivitas lah, bukan dari teman-teman. Oh iya, teman-teman berarti kan silaturahmi. Oh iya. Jadi aktivitas persenian karena saya misalnya yang dari kacamata sendiri melihat tidak bisa dipungkiri bahwa Papa Sangga sendiri memang yang memotivasi teman-teman untuk berkesenian. Nah, kemudian ketika orang di situ hype-nya untuk gini sampai taluk arta apa segala macam sampai sekarang tidak jelas bagaimana sudah itu. Terus antum hilang. Comeback. Kita yang belum comeback sebenarnya, belum kembali maksudnya. Ya, itu memang pertanyaan yang fenomenal yang saya sebenarnya secara pribadi. Ada yang bertanya begitu? Banyak yang bertanya. Banyak secara pribadi, secara personal kan. Cuma memang saya secara pribadi tidak mampu menjelaskan kenapa itu bisa
bisa bergeser kan? Bisa berputar, bisa apapun di istilah untuk itu kan, untuk sampai tidak lagi beraktivitas di situ. Saya tidak paham dan saya tidak pernah merencanakan itu, tidak pernah punya pikiran untuk itu. Deal, saya ini berkesenian itu dari kelas 2 SMP saya sudah naik di atas panggung. Dari kelas 2 SMP. Saya sekolah di situ, ya kan? Saya cari makan di situ kan. Pokoknya semua kehidupan saya berkaitan dengan itu kan. Jadi memang saya tidak punya tahu alasan yang jelas secara kalau saya mau rincikan kenapa saya bisa berhenti dari situ. Jadi memang itu memang murni apa ya? Memang Allah yang gerakan seperti itu. Nah, kalau kita sudah bicara Allah yang gerakan, maka tidak ada yang bisa tahan itu ya. Jadi cuma yang saya bisa ceritakan, saya sebenarnya sedang menyusun beberapa tulisan yang rencana saya mau saya bukukan. Bukan yang Iya, cuma masih tidak fokus saya menulis, jadi masih tertunda terus. Ini sudah proyek tahunan juga. Itu sebenarnya lebih kepada kisah-kisah pribadi saya ketika saya memilih untuk istirahat. Itu saya kasih judul Di Pangkuan Guru Tua. Jadi itu murni curhat sebenarnya, tapi barangkali ada 1-2 orang bisa belajar dari situ, sehingga saya niat untuk ditulis. Cuma belum selesai karena tidak fokus kan, belum fokus. Jadi di bagian itu saya menggambarkan kebingungan saya pribadi di dalam buku itu. Kenapa saya bisa banting setir? Kenapa? Bingung berarti. Iya, karena seingat saya awal itu ketika datang bulan Ramadan waktu itu, di beberapa tahun yang lalu. Bulan Ramadan waktu itu, malam Ramadan yang pertama, kita kan tarawih. Ya kan? Ini saya itu kalau bulan-bulan Ramadan, kalau lagi tinggi aktivitas kesenian, otomatis tarawih malas. Iya kan? Apalagi dekat-dekat Lebaran, banyak undangan ngabuburit, apa segala macam. Akhirnya tarawih agak nantilah. Akhirnya bahkan kadang dalam 1 bulan itu hampir tidak banyak tarawih atau opening, pertengahan dengan ending kan. Jadi Allah ya. Waktu itu di Ramadan yang itu saya lupa tepatnya beberapa tahun yang lalu. Malam pertama itu kok saya semangat sekali kan? Taruh. Iya, kurang lebih setengah jam lah atau hampir 1 jam lah mau orang mau tarawih, saya sudah siap-siap, sudah pakai baju koko, sudah mandi, semua sudah ke masjid. Maksudnya mungkin waktu itu euforia lah. Awal-awal biasanya kan orang suka begitu kan, awal-awal Ramadan. Pokoknya masjid penuh terus awal-awal betul menyambut. Iya, cuma memang saya sudah curiga dari awal, kebahagiaan saya ketika itu tidak sama dengan euforia tahun-tahun sebelumnya. Ini agak lebih senang sekali gitu menyambut itu. Bahkan saya sebelum azan saya sudah duduk di saf depan. Saya dalam hati ini euforia. Ada itu. Tapi memang ada perasaan lain, ini kok tapi tidak jalani lah. Malam kedua begitu juga lagi. Malam ketiga sampai pertengahan Ramadan ketika itu saya tidak pernah tarawih tidak di saf depan. Itu saya dalam posisi itu saya sudah bingung. Apa yang bikin saya begini? Bingung waktu itu bingung sendiri berarti. Maksudnya kenapa semangat saya seperti? Tapi tanpa disadari. Iya, saya tidak sadari. Saya hanya mau melakukan apa yang saya nyaman lakukan. Sudah saya lakukan. Sampai ada beberapa jadwal. Jadi mengalir. Mengalir saya dulu begitu. Tapi memang ya yang mengarahkan kita kan Allah kan begitu, yang menggerakkan kita, yang menumbuhkan, membolak-balikan hati lah istilahnya. Kita tidak tahu. Jadi alhamdulillah sampai di akhir Ramadan itu barangkali tarawih saya yang paling sempurna ketika itu pertama kali yang saya rasakan, karena tidak pernah bolong dan selalu saya lakukan di saf depan. Bahkan di beberapa kali kesempatan saya minta dengan pegawai syara saya yang azan Isya. Kan? Saya juga merasa senang karena itu dikasih kesempatan bisa ambil bagian di dalam pelaksanaan ritual tarawih. Tapi di bulan-bulan itu tapi masih bisa dikatakan masih intens membuat satu. Masih. Kegiatan kesenian saya masih gila-gilanya juga. Masih gila-gilanya juga waktu itu ya. Tapi tidak tahu kenapa saya kalau itu bertabrakan dengan kegiatan di masjid, saya akan mendahulukan masjid ketika itu. Nanti saya kalau tunda seandainya, dulu. Iya, seandainya misalnya ada undangan ini, saya bilang nantilah setelah tarawih baru saya ke situ. Tapi saya tetap jalan. Bahkan sholat 5 waktu karena saya merasa rugi. Tarawih saja yang tidak wajib itu saya jaga, apalagi yang wajibnya rugi kalau dalam bulan. Jadi saya jaga semua. Dan otomatis puasa full. Iya, otomatis puasa full. Rugi sekali. Iya, rugi sekali. Dari situ itu ternyata terbawa terus. Sampai keluar Ramadan. Itu
di Saviraga yang ke Jogja? Sudah, dulu nih, itu saya sudah dari saya- sebelum 7 ruang apa segala macam. Iya, itu belum sebelum 7 ruang dia. Iya, itu jauh sebelum jauh 7 sebelum ruang. 7 ruang itu Sampai sudah. yang ke Jogja juga begitu juga. Iya, begitu juga. Jadi saya sambil berkesenian tapi masih high, masih memang iya, intens masih betul intens, Iya. tapi saya juga tidak mau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan dalam agama kita. Itu saya sudah mulai jaga. Sholatnya, Iya. puasanya itu jangan, artinya berkesenian lah, tapi jangan karena alasan latihan kemudian komio tidak sholat. Itu saya sudah harus jaga, itu kan. Tapi sambil terus, tapi akhirnya karena kebutuhan terhadap keinginan ingin belajar agama itu lebih besar. Sehingga saya memilih untuk meredupkan aktivitas di kesenian, karena kalau mau belajar agama juga mesti kita meluangkan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk fokus kan begitu. Jadi saya memilih inilah untuk saya karena saya masih banyak yang belum paham, masih banyak yang harus saya pelajari karena berkaitan dengan tata cara ibadah, berkaitan dengan banyak hal di dalam agama, maka ya kita harus berjuang. Kita harus luangkan waktu dan waktu itu. Ya mengorbankan lah begitu ya. Ada yang harus diistirahatkan supaya bisa fokus. Ya begitulah kira-kira. Begitu ya. anunya. Ringkasannya. Tapi kayak tidak ringkas ini. Tapi kayak itu apa namanya? Kata pengantar untuk menuju buku di pangkuan guru tua kayaknya. Insyaallah, promo ini. Supaya tahu. Kan itu saya lihat di bukan thumbnail apa di Facebook kita iya, di foto sampul. Foto sampulnya. Foto sampul ya saya tahu. Itu sengaja saya taruh foto sampul biar saya tiap buka Facebook selalu ingat kau masih punya PR yang belum kau selesaikan. Seperti itu. Sengaja saya jadikan foto sampul itu di pangkuan guru tua. Di bawahnya saya kasih loading kan. Karena belum selesai ya. Oh iya, masih loading. Jadi tiada teman-teman bertanya. Tidak berani bertanya. Mungkin mereka juga tidak tahu karena saya tidak pernah bilang kan. Iya. Ini nanti komio ini baru saya cerita betul ini. Kalau bukan komio saya tidak cerita. Nah itu jadi karena bicara soal kenapa Bapak Sangga langsung begini begitu karena banyak seperti terjam beliau yang di luar dari kontrolnya teman-teman, apalagi. Nah ini jadi saya ringkas ini pertanyaan ini seperti itu. Terus, nah itu alasannya Bapak Sangga, maksudnya cerita di balik itu semua sebenarnya. Dan ini juga mungkin akan menjadi motivasi untuk teman-teman bahwa saya kemarin juga sempat bercerita dengan Ustadz Zainal. Oh iya, Ustadz Zainal. Iya. Guru saya itu, saya. Iya. Harus kami catat. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi dia bilang kalau kamu takut karena banyak begini kata-kata yang sempat saya kutip dan insya Allah masih saya ingat. Iya. Kalau ini banyak teman-teman kesenian yang bertanya dengan saya, salah satunya adik saya sendiri. Berarti dia bilang. Dia bilang begini. Kalau kamu takut untuk belajar agama karena kamu tidak bisa lepas dari kesenian, yang kamu pikir itu kesenian ini takutnya banyak haramnya, apa segala musik melalaikan kamu seni rupa, apa pas bicara patung-patung itu. Jadi jangan takut untuk itu. Seni penting juga untuk di dalam aktivitas keagamaan. Gitu. Tapi nanti ketika kamu belajar agama, belajar itu, nanti kamu tahu sendiri, oh ternyata ini yang pas untuk kita buat satu ornamen. Nah, dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan takut untuk teman-teman untuk comeback, jadi seperti itu, kembali, bukan pindah sebenarnya. Kalau saya kembali, kalau menurut saya bukan. Jadi seperti itu. Nah, ini lagi pertanyaan dari teman-teman, siapa sih yang membuat ide untuk buat Talu Art? Jadi Talu Art itu sebenarnya ya saya termasuk penggagas. Dengan beberapa kawan lain seperti yang saya sudah bilang tadi itu yang suhu-suhu yang di lingkaran Polele atau. Jadi sebenarnya gagasannya Talu Art itu ketika melihat bagaimana proses berkesenian teman-teman di Sanggar itu hampir semuanya proses mereka itu digantungkan dengan kebijakan pemerintah. Sehingga kadang-kadang kita akan menemukan komunitas atau sanggar yang tidak melangsungkan proses kalau tidak ada pesanan dari pemerintah, begitu kan? Ini kan kemudian menjadikan kita gelisah melihat proses kesenian yang didikte oleh proyek-proyek yang ada di pemerintah, sehingga mereka tidak produktif sama sekali apabila tidak ada pekan budaya, apabila tidak ada festival ini, tidak ada festival itu. Maka inilah yang mendorong sebenarnya harus kita gulirkan gagasan ini, bagaimana kesenian itu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa
ketergantungan terhadap kebijakan politik kebudayaan itu, kan anggaran lah maksudnya toh. Nah itu, jadi tanpa ada festival, misalnya kalau dalam 1 tahun itu tidak ada festival sama sekali, maka kita tetap punya proses-proses berkesenian yang intens. Dan itu kelebihannya adalah konten keseniannya kemudian tidak akan bisa dipesan sesuai pesanan kan. Kita akan mampu melakukan apa saja. Eksperimentasinya itu kan bebas secara teknis. Itu sebenarnya gagasan dasarnya Talu Art itu. Menanam karya melawan manja. Ya, Nah, ini makanya tagline-nya begitu kan. Tagline-nya begini. Menanam karya melawan manja. Ini sampai sekarang sebenarnya ini menjadi ikhtilaf di kalangan. Oke. Teman-teman. Di kalangan teman-teman. Pokoknya itu. Menanam karya melawan manja. Kita sudah hatam di sini, kita sudah hatam di sini. Ini apa persoalannya sebenarnya ini? Saya kadang saya bingung. Jadi saya bertanya pribadi saya, apa maksudnya dari menanam karya melawan manja itu? Menurut Pak Sangga sendiri, yang salah satu juga pasti yang menggagas Talu Art pasti tahu makna dari timeline-nya itu. Gagasan sebenarnya tagline itu cuma meringkas gagasan yang saya sudah ceritakan tadi. Jadi gagasan awal, gagasan yang induk, gagasan yang paling penting, gagasan yang paling inti di dalam Talu Art itu kan fenomena tadi itu yang coba dilawan oleh teman-teman. Apa yang dilawan, apa yang ditanam gitu. Iya begitu. Jadi kalau masalah menanam ini ya, maka tidak ada sebenarnya di kalangan pendiri ketika itu tidak ada ikhtilaf tentang masalah menanam karya, bahwa yang dinamakan menanam karya ini adalah melakukan eksperimentasi sebebas mungkin, senyaman mungkin dalam berkarya, kan begitu. Yang kemudian nanti intensitas ini kemudian harapannya akan mengobati kita dari rasa manja kita bergantung kepada proyek-proyek pemerintah. Pada intinya itu. Tagline itu. Jadi cuma kemudian kalau misalnya menanam karya melawan manja itu mau ditafsiri lain, selama tafsirnya itu positif, ya monggo. Iya kan? Selama itu tafsir yang positif, saya pikir silahkanlah. Saya mungkin hari ini juga memaksakan cara pandang. Memaksakan cara pandang bahwa kebenaran mutlak itu ada pada gagasan saya, itu juga tidak bijak. Kalau kita sekarang mau memaksakan diri bahwa saya mau melihat gagasan Talu Art dari sisi ini, maka orang-orang yang tidak melihat Talu Art dari sisi ini adalah salah. Itu juga kalau menganggap cara pandangnya adalah kebenaran yang mutlak, ini juga keliru saya pikir. Jadi itu saja intinya, ketika dia positif, memberikan dampak positif terhadap proses Talu Art, jadi gini, saya masih bingung. Jadi oke, sekarang Talu Artnya ini yang sudah jalan sampai hashtag 30-an kok tidak salah. 30-an sudah? 30-an kok sudah lama. Nah, jadi apa sebenarnya goalnya Talu Art di luar dari secara pribadinya pasangan ini? Apa selain itu, selain melawan apa segala macam dari kesakawan? Ya, yang tadi itu pesanannya pemerintah yang pokoknya bisa mandiri lah untuk berkarya. Nah, apakah itu juga salah satu goal selain, atau ada lagi goalnya Talu Art selain itu seperti begitu? Atau apa impact yang paling mendalam? Saya pikir goal yang saya sebut tadi induk gagasan, sehingga kalau ada dampak, bisa jadi dampaknya akan beragam. Salah satu dampaknya, maka teman-teman itu kalau dia terbiasa berkarya di Talu Art dengan konsep yang eksperimentasi, maka pada proses-proses kesenian di luar Talu Art, warna itu kemudian atau kebiasaan mental dia berkarya itu akan dia bawa, sehingga idealisme dia dalam karya itu bisa lebih terjaga. Saya pikir itu dampak-dampak yang bisa dilahirkan dari Talu Art. Cuma kalau secara khusus apa yang mau dicapai, saya pikir ya itu sudah cuma gagasan induk itu. Kalau saya pribadi mungkin teman-teman mau membawanya ke ranah mana, saya itu di luar kendali saya. Jadi begitu saya fenomena yang terjadi sekarang, fenomena seperti itu. Jadi oke. Sebelum kita closing, jadi
apakah ada pertanyaan lagi pribadi dari saya, Bapak Sangga? Apa namanya, harapannya Bapak Sangga untuk bagaimana mempertahankan apa namanya cara pandang untuk kita berkesenian, siapa saja yang menjadi orang yang harus kita ini kan kita bicarakan, seperti itu, bicara soal kayak saya masih yang baru, yang masih pemula siapa Tidak, saja yang senior sekarang. Kalau hari ini Komi itu sudah senior, apalagi sudah punya beberapa pengalaman dari luar. Justru teman-teman, saya pikir teman-teman yang sudah membangun komunitasnya itu dengan apa namanya, dengan segala macam jatuh bangunnya, itu saya pikir sudah menjadi komunitas-komunitas yang dewasa hari ini kan. Iya. Tidak bisa lagi kita pandang seperti cara pandang saya memandang kalau Kuntovea 6 atau 7 tahun yang lalu. Iya. Hari ini saya tidak bisa lagi menggunakan cara pandang itu karena individu-individunya itu tumbuh, berproses, berpikir dan melahirkan banyak karya. Maka kalau dikatakan siapa mau konsultasi, saya pikir teman-teman mesti memperbanyak diskusi. Silaturahmi di antara teman-teman yang terlibat di Taluar. Saya pikir kendala hari ini yang paling utama adalah komunikasi itu kemudian tidak terjalin dengan baik. Intensitas teman-teman berkumpul, duduk, menganggap teman yang lain dengan teman yang lain itu adalah saudara itu kurang sekarang. Iya, saya pikir tidak terjalin dengan bagus lah begitu ya. Iya. Ya, jadi saya pikir itu yang kita jaga, silaturahmi kita. Cuma kalau sekedar konsep, saya cuma mau menitipkan konsep. Hari ini saya mungkin tidak lagi memandang kesenian secara spesifik, gagasannya maksud saya. Kalau dulu saya punya gagasan seperti apa yang saya sampaikan di Taluar, hari ini saya hanya melihat menginginkan sesuatu yang lebih universal. Misalnya bahwa saya mengharapkan setiap proses kesenian yang kita lakukan itu dapat mengarahkan seseorang dari nilai negatif menuju ke nilai positif. Itu saja sebenarnya yang ingin saya hembuskan hari ini. Kalau saya ingin terlibat lagi di lingkungan teman-teman Polelea atau Taluar, maka satu-satunya alasan dari sisi gagasan keterlibatan saya itu, maka itulah bahwa bagaimana kita mengarahkan proses itu kemudian dari hal-hal yang negatif menuju hal-hal yang lebih positif gitu kan. Apa saja yang penting dia bernilai positif, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Itu Kholas. Kholas. Jadi Pasang sudah bilang kholas ya kholas. Ya, jadi kita sudahi pembicara hari ini. Kita alhamdulillah ada waktu luang lah ya. Jadi kita bisa bahas senti-senti sedikit. Bagi kis-kis sedikit. Jadi alhamdulillah juga Bapak Sangga pesan juga dengan saya. Jadi di situ juga saya pas karena memang sudah dari dulu memang kita proyekkan ini dengan hari ini. Dan dulu bagus. Jadi alhamdulillah Allah ijabah itu doa dalam hati kita. Jadi ya alhamdulillah lah. Ya terima kasih buat kalian semua yang alhamdulillah dulu saya kasih lihat kan hadiahnya Komiu ke saya itu. Janganlah bilang. Jadi ini saya ini bintang tamu podcast yang dapat bingkisan ya. Alhamdulillah saya dihadiahkan ini salah satu favorit. Ini hasil karyanya beliau di bulan Maret 2020 beliau lukis. Saya lihat dia upload di Facebook. Jadi saya gombal dia di Facebook. Dia bilang saya kasih gratis sama bingkai-bingkainya, yang penting Komiu datang temani saya cerita. Oke lah, demi guru tua saya datang untuk Komiu. Dan demi ilmu juga pas juga. Jadi ada nanti nonton semua ini saya pasti ini viral ini untuk kamu nonton ulang-ulang ini untuk teman-teman. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak untuk semua kalian yang telah menonton. Syukron kasiran, terima kasih banyak. See you next time. Bye.